Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 229, Hutan Daun Ungu. Pengendalian formasi tingkat ke-6 membutuhkan energi sejati dan kesadaran spiritual tingkat tinggi. Bagaimanapun, Luo Xiu hanya memiliki tingkat kultivasi Raja Bela Diri tingkat kedua. Meskipun ia telah menguasai formasi tingkat ke-6 di bawah bimbingan Master Formasi kuno, Kaisar ke-8, kekuatan formasi yang ia inspirasi relatif besar. Lebih tinggi dari Master Formasi tingkat 6 yang sebenarnya. Meskipun kekuatan formasi tingkat ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Raja Bela Diri yang kuat, itu lebih dari cukup untuk membunuh lawan setingkat Raja Bela Diri. Boom! Kekuatan formasi pembunuhan tingkat 6 meledak, dan fluktuasi hebat dari kekuatan langit dan bumi membuat Raja Bela Diri dari Tanah Suci Bulan Darah yang hadir merasakan keputusasaan yang berasal dari lubuk jiwa mereka. Baru setelah beberapa napas berlalu, gelombang energi yang menakutkan ini perlahan-lahan menjadi tenang. He Wujiang dan pria yang terluka itu berdiri gemetar dengan noda darah di mulut mereka. Keduanya melihat sekeliling dengan mata kusam. Di udara di depan mereka berdua, Luo Xiu berdiri di udara dan membuat gerakan dengan tangannya. Bendera Viantin kecil jatuh ke tangannya dan dimasukkan ke dalam ring penyimpanan waktu yang sama. Pada saat ini, He Wujiang dan pria yang terluka itu terluka parah. Alasan mengapa dia selamat adalah karena tingkat kultivasinya tidak mencapai tingkat penguasa bela diri dan dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan formasi tingkat ke-6. Tuan, ini. Pada saat ini, Hu Qingqing mendatangi Luo Xiu dan menyerahkan cincin penyimpanan kepadanya. Cincin penyimpanan ini secara alami ditinggalkan oleh Raja Bela Diri Tanah Suci Bulan Darah yang sudah mati. He Wujiang hendak berbicara ketika dia melihat pemuda berjubah hitam mengangkat tangannya dan menghancurkan topi Tianling miliknya dengan satu telapak tangan. Tubuh He Wujiang jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Pria yang terluka di sampingnya memiliki wajah pucat dan membuka mulutnya bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan gerakan tangannya, Luo Xiu meraih 2 cincin penyimpanan di tangannya. Setelah pertempuran ini, dia memperoleh lebih dari 20 cincin penyimpanan dari prajurit tingkat bumi saja. Di antaranya, pedang pendek berdarah Rong Xie sebenarnya berada di tingkat bumi tingkat menengah. Meskipun bahannya tidak terlalu bagus, namun tetap berharga. Selain itu, ada baju perang tingkat bumi, jimat tingkat 6, ramuan, dan batu vitalitas. Masing-masing Raja Bela Diri yang lahir di Tanah Suci memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan lebih tinggi daripada Raja Bela Diri tingkat rendah kerajaan Tianwu seperti nenek moyang keluarga Su, dan bahkan lebih kaya. Benar saja, membunuh orang lebih cepat daripada mencari sumber daya sendiri. Luo Xiu memilih ruang penyimpanan terbesar dari semua cincin penyimpanan, lalu memasukkan semuanya ke dalamnya. Kemudian, karena kebiasaan, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melemparkan bola api, membakar semua mayat di sini menjadi ketiadaan, dan menggunakan energi aslinya untuk menghapus fluktuasi energi di area ini. Setelah beberapa saat, jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan jika seseorang datang ke sini, mereka tidak akan tahu bahwa pertempuran sengit dan huru-hara telah terjadi di sini. Tuan penyelamatku, aku, Hu Qingqing berjalan ke arah Luo Xiu, menundukkan kepalanya seolah sedikit malu. Ada apa? Luo Xiu menatapnya dengan aneh. Saya ingin mengikuti Tuan. Meskipun saya relatif lemah, saya akan sangat patuh. Hu Qingqing mengangkat kepalanya dan menatap Luo Xiu dengan penuh harap. Dia juga mengenakan cadar untuk menutupi penampilannya yang menawan. Namun meskipun demikian, matanya yang indah tetap terlihat. Ekspresi kerinduan di wajahnya masih menawan tanpa henti, membuat Luo Xiu semakin terpesona. Hu Qingqing sangat pintar. Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya Luo Xiu. Dia tahu bahwa hanya dengan mengikuti orang kuat seperti itu dia dapat memastikan keselamatannya di alam rahasia raja. Tim dari kota Futu telah terpecah, dan setelah Gu Peng meninggalkan sesama muridnya dan mengabaikan mereka, para murid di kota Futu juga kurang memiliki kepercayaan yang paling mendasar. Hu Qingqing tahu bahwa berjalan sendirian di alam rahasia raja akan berbahaya, jadi mengikuti Luo Xiu jelas merupakan pilihan terbaik. Tapi dia juga tahu bahwa kekuatannya terlalu lemah. Jika dia bersama Luo Xiu, dia tidak akan bisa membantu sama sekali, dia akan menjadi beban. Itu sebabnya dia sedikit malu untuk berbicara. Sungguh berbahaya bagimu sendirian, jadi tolong ikuti aku untuk saat ini. Anak muda, ini adalah tubuh iblis surgawi. Ini adalah fisik langka di zaman kuno. Jika kamu bisa mencapai tingkat Kaisar Bela Diri,
Kamu harus memiliki kekuatan kaisar bela diri tingkat pertama. Tangan kiri Xiu, suara kaisar hitam Xuanwu terdengar. Luo Xiu telah belajar lebih dari sekali dari kaisar bela diri kegelapan tentang kekuatan kaisar bela diri yang bergelar kaisar bela diri kuno, mengatakan bahwa tubuh Hu Qingqing mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendukung kultivasinya. Hehe, dan jika kamu bisa mendapatkan Yuan Yin-nya setelah dia menjadi kaisar bela diri, dan kamu juga berada di level puncak kaisar bela diri, maka kamu pasti bisa melompat ke alam keabadian, tambah kaisar kegelapan. Roh reinkarnasi juga telah berbicara tentang manfaat Yuan Yin, tubuh iblis surgawi, tetapi Luo Xiu benar-benar tidak memiliki ide atau rencana ini karena dia memiliki aturan perilakunya sendiri. Ayo pergi. Luo Xiu dan Hu Qingqing pergi dari sini bersama-sama, menyeberangi jembatan panjang di depan, dan menyeberangi sungai yang tak berujung. Semakin dalam Anda masuk ke alam rahasia raja, semakin besar bahayanya. Ada berbagai jenis monster di mana-mana, dan yang muncul semuanya adalah monster tingkat kelima. Bahkan mereka yang berada di Raja Bela Diri tingkat 9 akan berbalik dan melarikan diri ketika bertemu monster tingkat 6. Untungnya, mereka yang memasuki alam rahasia raja memiliki jimat penyelamat nyawa. Selain itu, ada beberapa tempat berbahaya di sini, dengan formasi bawaan yang terbentuk secara alami. Begitu jatuh ke dalamnya, Anda akan langsung tercekik, jiwa dan raga Anda akan hancur, atau Anda akan terjebak di dalamnya, dan Anda mungkin akan terjebak di dalamnya, tidak bisa keluar selamanya. Banyak orang mengira ada harta karun dalam formasi bawaan alam tersebut, namun setelah dibobol, mereka tidak pernah bisa keluar lagi. Luo Xiu mendapat bimbingan dari Kaisar Kegelapan, ahli formasi kuno yang hebat. Begitu dia menemukan formasi bawaan yang berada di luar kemampuannya, dia hanya bisa memutar dan tidak berani menerobos. Setelah tiba di kedalaman alam rahasia, Luo Xiu juga merasakan tekanan. Sebelumnya, dia terbang di udara dan bertemu monster terbang tingkat 6 bahkan jika mengaktifkan teknik rahasia transformasi Xuantian, menggunakan segel kematian dan kematian, tetap saja dia tidak bisa membunuhnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa melarikan diri dengan bantuan sayap roh. Hal ini membuat Luo Xiu mengerti bahwa jika dia ingin bersaing dengan Raja Bela Diri, dia perlu meningkatkan kekuatan kultivasinya. Gelar Raja Bela Diri dapat melompati dan membunuh Raja Bela Diri. Apakah itu bergantung pada kekuatan hukum? Mata Luo Xiu menjadi tegas. Kali ini memasuki alam rahasia Raja Bela Diri, dia harus mendapatkan gelar Raja Bela Diri tidak peduli apapun yang terjadi. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah mendapatkan tempat pertama, karena Kaisar Kegelapan mengatakan kepadanya bahwa semakin tinggi peringkat gelarnya, semakin besar kekuatan hukum yang akan didapatnya. Seperti alam rahasia raja, alam rahasia misteri lainnya juga terkait dengan kekuatan hukum langit dan bumi, dan gelar Kaisar Bela Diri dapat dikenali oleh hukum aslinya, dan memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh kekuatan abadi. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Luo Xiu juga menemukan banyak peluang selama periode ini. Dia mulai menyempurnakan ramuan itu. Tuan, apakah Anda juga seorang ahli pemurnian pil? Hu Qingqing terkejut lagi. Saat dia bertarung dengan orang-orang di Tanah Suci Bulan Darah, dia sudah tahu bahwa dia adalah master formasi tingkat 6. Tapi ternyata dia juga tahu cara memurnikan pil, dan sepertinya berada pada level yang sangat tinggi. Karena Luo Xiu tidak dapat diganggu saat memurnikan ramuan, Hu Qingqing tidak dapat melihat Luo Xiu memurnikan ramuan dengan matanya sendiri, dan tidak tahu bahwa dia tidak hanya pandai memurnikan ramuan, tetapi juga ahli alkimia tingkat 6. Setelah 7 hari, Luo Xiu memurnikan pil tersebut dan memberikan sebagian dari pil kelas 5 kepada Hu Qingqing. Awalnya, Hu Qingqing tidak menginginkannya. Bagaimanapun, dia telah mengambil keuntungan dengan mengikuti Luo Xiu. Tapi Luo Xiu tidak mengizinkannya untuk menolak dan memasukkannya langsung ke tangannya, yang membuat hatinya hangat. Sejak dia masih kecil, dia selalu berjalan dengan ketakutan karena sifat iblis dari tubuh iblisnya, takut suatu hari nanti orang-orang di sekitarnya akan menjadi gila dan menodai kesuciannya. Dia menjadi putus asa dan pergi begitu saja ke pegunungan dan hutan, berencana untuk menyendiri selama sisa hidupnya. Belakangan, dia bertemu dengan Luo Xiu yang membuatnya mampu keluar dari pegunungan dan menjalani kehidupan normal. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh pesona iblis dari tubuhnya sendiri, dan justru karena dialah hati Hu Qingqing yang sensitif dan tertutup terbuka kembali. Hu Qingqing tidak mengucapkan terima kasih, karena dia telah mengucapkan kata-kata serupa berkali-kali. Dia menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya, dan bahkan jika suatu hari dia mempertaruhkan segalanya, dia akan membalas budi penyelamatnya. Setelah mendapatkan pil, Luo Xiu segera mengasingkan diri. Ketika dia keluar dari pengasingan, tingkat kultivasinya secara alami menembus ke tingkat ketiga Raja Bela Diri. Tingkat kultivasi Hu Qingqing juga meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa pil yang dimurnikan oleh Luo Xiu tidak mengandung kotoran apapun.
Meskipun dia tidak kekurangan pil di kota Futu, yang dia gunakan bukanlah pil murni, melainkan kotoran tersisa di tubuhnya, perlu dikeluarkan, jika tidak maka akan mempengaruhi kemajuan kultivasi. Hal ini membuatnya merasa bahwa Luo Xiu bahkan lebih misterius. Bagaimanapun, kota Futu adalah kekuatan tingkat tanah suci, dan bahkan para alkemis di sana tidak dapat memurnikan ramuan murni tanpa kotoran. Hu Qingqing telah mendengar bahwa hanya zaman kuno yang telah hilang hanya dengan teknik alkimia ramuan murni seperti itu dapat dimurnikan. Keduanya terus menjelajahi kedalaman alam rahasia raja, dan bertemu dengan sekelompok macan kumbang hitam bertanduk satu di hutan pegunungan dengan dedaunan ungu. Ada lebih dari 30 macan kumbang bertanduk satu di grup ini, 2 di antaranya telah mencapai level puncak level kelima, dan macan kumbang bertanduk satu lainnya juga berada di level kelima akhir. Vitalitas langit dan bumi di hutan berdaun ungu ini sangat kaya, beberapa kali lebih kaya dibandingkan daerah terdekat lainnya, jadi Luo Xiu menemukan tempat ini. Karena secara umum semakin kuat vitalitas langit dan bumi, semakin mudah pula harta karun muncul. Namun, setelah memasuki hutan daun ungu, kesadaran Luo Xiu menangkap gelombang energi spiritual jauh di dalam hutan. Aura langit dan bumi, ini adalah energi langit dan bumi yang sangat terkondensasi, menghasilkan energi setelah transformasi. Efek menghirup dan mengeluarkan energi spiritual jauh lebih besar daripada energi tersebut. Karena ada aura energi spiritual langit dan bumi di sini, dapat dilihat bahwa pasti ada harta karun. Mata Luo Xiu langsung berbinar. Adapun kelompok macan kumbang hitam bertanduk satu di depannya, dia tidak memperhatikan sama sekali. Karena melihat 2 penyusup yang masuk ke wilayah tersebut, kelompok macan kumbang hitam bertanduk satu ini segera bergegas untuk membunuh mereka. Luo Xiu tidak mengambil hati sama sekali. Ketika dia berada di tingkat kedua Raja Bela Diri, dia bisa membunuh lebih dari 20 Raja Bela Diri di Tanah Suci Bulan Darah. 3 di antaranya berada di tingkat ke-9 dari Raja Bela Diri. Dan kelompok macan kumbang hitam bertanduk satu ini hanyalah 2 puncak tingkat kelima. Dia bahkan tidak perlu menghunus pedangnya, dia hanya perlu mengeluarkannya dan menebas satu demi satu pedang hitam dan putih. Setiap pedang dapat dengan mudah membunuh Raja Bela Diri tingkat ke-7. Puf, puf, puf. Suara daging dan darah yang diiris bergema di dalam hutan. Kecuali 2 macan kumbang hitam bertanduk satu tingkat 5, sisanya dibunuh dengan bersih dalam sekejap, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Adapun 2 macan kumbang hitam bertanduk satu tingkat 5 puncak, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menghunus pedang yang memadatkan api spiritual yang melahap kekosongan, membunuh mereka seketika. Kekuatan api spiritual bahkan lebih besar daripada energi hidup dan matinya yang sebenarnya. Sekarang dengan kekuatan Raja Bela Diri tingkat ketiga, mudah untuk membunuh Raja Bela Diri tingkat ke-9, tetapi masih ada celah antara aku dan penguasa bela diri. Setelah membunuh macan kumbang hitam bertanduk satu ini, Luo Xiu dan Hu Qingqing mulai mengumpulkan monster-monster ini. Luo Xiu hanya menginginkan pil binatang tingkat kelima, dan pil binatang lainnya semuanya diberikan kepada Hu Qingqing, karena ramuan dalam tingkat itu tidak berguna baginya. Kemudian Luo Xiu mengikuti induksi energi spiritual langit dan bumi dan berjalan ke kedalaman hutan daun ungu ini. Setelah keluar dari semak, pemandangan di depan tiba-tiba menjadi jelas, dan sebuah danau muncul. Di tengah danau tumbuh bunga teratai berwarna-warni. Sebuah platform teratai seukuran wastafel. Di tengah benang sari teratai, tergantung manik-manik berwarna biru. Saat dia melihat teratai berwarna-warni ini, Luo Xiu merasakan energi spiritual dari langit dan bumi di dekatnya menjadi lebih kaya, dan terutama manik-manik biru yang tergantung di tengah teratai memancarkan aura yang luas dan tak terduga, yang bahkan membuatnya merasakan tertekan.